Kita akan bersama-sama mengkaji ilmu keislaman dengan tema mengagungkan Al-Quran. Topik kali ini adalah keutamaan menghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC. Sebelum memulai kajian, mohon izin saya menyampaikan adab aturan dalam kajian kali ini. Yang pertama, semua peserta diharapkan menggunakan nama profil dan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Yang kedua, semua peserta diharapkan menonaktifkan fitur audio selama kajian. Yang ketiga, semua peserta akhwat diharapkan menonaktifkan fitur video selama kajian. Yang keempat, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah kajian. Bagi yang ingin bertanya, mohon dikirim melalui kolom chat dan akan dibacakan oleh moderator. Yang kelima, dihimbau untuk mencatat faedah ilmu yang didapat selama kajian. Susunan acara kali ini pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kajian kurang lebih 60 menit, kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kajian Islam online Rumah Sakit Pelni dengan topik keutamaan menghafal Al-Quran kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, yaitu hari Jumat 18 Ramadhan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1442 Hijriah. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kajian Islam online untuk Rumah Sakit Pelni, membahas tentang tema mengagungkan Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kepada panitia kajian Islam online Rumah Sakit Pelni, terutama para pejabat yang dikepalai oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Pelni dan juga seluruh para tenaga kesehatan, para profesor, para dokter
yang mengikuti kajian ini. Kembali kita bertemu di bulan Ramadan Mubarak 1442 ini untuk mengkaji tema yang kita ambilkan dari sebuah kitab, Azamatul Qur'anil Karim, agungnya Al-Quran yang mulia. Dan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keutamaan menghafal Al-Quran. Ini topik yang menarik karena kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, bahwa menghafal Al-Quran sebenarnya adalah asal belajar Al-Quran. Jadi kalau seandainya seorang belajar Al-Quran kepada seorang guru, maka asal muasalnya adalah dia menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman akan hal ini, bahwa menghafal Al-Quran adalah asal dalam belajar Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Yang artinya, akan tetapi dia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam hati orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan umat ini dengan menjadikan hati-hati orang-orang yang saleh dari umat ini sebagai alat tampung untuk firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukurlah kepada para tenaga kesehatan, para profesor, para dokter sekalian yang menghafal Al-Quran. Karena itu berarti dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya untuk menjadi tempat penampung firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, sekali lagi, menghafal Al-Quran dia adalah asal muasal belajar Al-Quran dari mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innama ba'athtuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhu al-ma'u taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Sesungguhnya aku mengutus engkau untuk mengujimu dan menguji denganmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul sebagai ujian bagi nabi dan rasul, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ujian bagi umatnya. Apakah umatnya mengikuti atau tidak? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak dibasuh dengan air. Engkau bisa membacanya baik saat berbaring ataupun saat dalam keadaan berdiri, jaga. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang mulia ini terjaga di dalam hati. Dia tidak bisa hilang. Sampai akhir masa dia terjaga di dalam hati. Makanya sekali lagi saya katakan kepada para dokter sekalian, dan tidak ada kata terlambat, bahwa asal hukum mempelajari Al-Quran adalah menghafalnya. Asal hukum belajar Al-Quran dengan orang, menghafalnya. Dan tidak ada kata terlambat sekali lagi. Kemudian yang patut diperhatikan yang kedua, sebelum kita menyebutkan keutamaan menghafal Al-Quran, bahwa termasuk dari nikmat Allah yang paling besar atas umat Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih adalah
Allah Subhanahu wa taala memudahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Qur'an yang mulia. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka apakah ada yang mengingatnya? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi penafsiran terhadap ayat ini. Sahalnahu lil hafz. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Wa a'anna 'alaihi man arada hifdzah. Dan kami tolong siapa saja yang ingin menghafalnya. Fahal min talibin li hifdzihi fayu'anu 'alaihi. Maka adakah orang yang ingin ditolong oleh Allah dalam menghafalnya? Jadi siapa saja dari kaum muslimin yang ingin menghafal Al-Qur'an, maka pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti, Bapak Ibu saudara-saudari. Anak saya di pesantren di Jogja, pesantren tahfidz Al-Qur'an. Karena ini kalau boleh cerita sedikit ya. Karena saya tidak ingin anak saya seperti saya. Saya kelas SMP, SMA, lulus SMA hanya hafal beberapa surat. Itu pun dari juz ke-30. Juz ke-30 tidak hatam. Juz ke-30 bukan 30 juz. Juz 30 itu tidak hatam hafalnya. Maka saya tidak ingin anak saya SMA seperti saya. Lalu kalau boleh saya cerita pribadi lagi, setelah SMA di setiap pesantren biasanya ada pengabdian. Saya mengabdi setahun di Jakarta Timur di sebuah pesantren. Setelah pengabdian baru setelah itu saya mungkin bisa di-unmute dari peserta. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 tahun mengabdi, baru setelah itu saya pergi ke pondok penghafal Quran. Alhamdulillah selesai dalam 2 tahun. Berarti saya umur 20 baru menghafal Quran. Selesai. Alhamdulillah. Saya tidak ingin anak saya seperti saya. Maka saya masukkan ke pondok penghafal Quran. Karena dulu saya di pesantren bukan penghafal Quran khusus. Pesantren umum. Tetapi anak saya masukkan ke pesantren penghafal Quran. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di pesantren tersebut, kelas 1 SMP, 8 juz menghafalkan Quran. Kelas 1 SMP. Nanti kelas 2 SMP, mereka targetnya semestinya 20 juz. 8 tambah 12. 20 juz. Tetapi ustadz-ustadz di sana cerita, biasanya hampir 90% lebih anak-anak kelas 2 SMP dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Bahwa mereka selesai. Padahal targetnya cuma 20. Tapi karena mereka dimudahkan, ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an tadi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka apakah ada yang mau menghafalnya? Maka para tenaga kesehatan, para profesor, para dokter sekalian, tidak ada kata terlambat saya bilang tadi. Bahkan kalau kita buka sejarah biografi para ulama terdahulu, ada yang mereka
baru menghafal Al-Quran umur 50 tahun. Dan selesai hafalannya. 30 juz. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Karena memang sudah mukjizat dari Al-Quran. Allah menolong siapa yang bertekad ingin menghafalnya. Jadi jangan heran. Anak kecil, orang tua, hafal Quran, jangan heran. Itu memang sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menolong orang yang bertekad untuk menghafal Quran. Dan saya berikan nasihat untuk diri saya pribadi, sebelum Bapak dokter, Ibu dokter sekalian, jangan sampai saat sudah pensiun baru kita lebih dekat dengan Allah. Jangan sampai. Lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pensiun 50-an ke atas. Ketika mata sudah rabun, pendengaran sudah sulit, lisan sudah sulit untuk mengucapkan makhraj dari huruf-huruf Al-Quran. Jangan sampai pensiun menjadi pembatas. Baru kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang waktunya. Ramadan ini sebagai momennya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ini poin yang kedua. Siapa yang bertekad ingin menghafal, maka niscaya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal. Yakini ayat ini baik-baik. Surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, dan ada lagi yang patut diperhatikan. Ayat ini seperti yang sudah saya ungkap tadi, diulang oleh Allah dalam Al-Quran 4 kali. Ya. Ayat 17, 22, 32, 40. Ini menunjukkan surat Al-Qamar. Ini menunjukkan bahwasanya memang Allah benar-benar ingin memudahkan siapa yang ingin hafal Al-Quran. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua maksud saya. Bahwasanya menghafal Al-Quran adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin mencari pertolongan Allah, maka bertekadlah untuk menghafal Al-Quran. Poin yang ketiga. Menghafal Al-Quran adalah kebiasaan manusia-manusia salihin. Manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in yang bersahabat dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'ut tabi'in yang bersahabat dengan para tabi'in, kemudian para imam. Kebiasaan mereka adalah penghafal Quran. Kebiasaan mereka adalah penghafal Quran. Coba perhatikan perkataan yang menarik dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah. Sekarang kita di abad ke-15 Hijriah, 1422. Beliau ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kana salaf la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman yahfazul Qur'an." Para ulama salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang mengikuti mereka dengan baik, tidak mengajari ilmu hadis, ilmu fikih, hukum-hukum Islam, kecuali bagi siapa yang menghafal Al-Quran. Nah, makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik bahwasanya menghafal Al-Quran adalah kebiasaan para orang-orang yang mulia, salihin. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para imam. Kemudian lihat lagi perkataan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, "An yabtadi'a bi kitabillahil aziz fayutqinahu hifdhan
wa yajtahidu ala itqani tafsirihi wa sairi ulumihi fa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha. Hendaknya seorang anak yang ingin belajar agama, lihat nih anak-anak kita, dan saya berpesan Bapak Ibu, saudara-saudari, para dokter sekalian, ya, kalau seandainya ada orang tua yang mungkin di masa kecilnya, masa mudanya belum terlalu dalam diberikan ilmu agama, maka jangan sampai itu kita tularkan kepada anak cucu kita. Saya tidak mengatakan semua orang harus jadi kiai, jadi ustadz. Enggak. Karena kaum muslimin memerlukan para dokter, para tenaga kesehatan, para mekanik, para ahli teknik, dan seterusnya. Akan tetapi, dari mulai dia SD sampai dia SMA, ini adalah sebuah pembentukan karakter diri. Alangkah indahnya mereka tidak seperti orang tua yang mungkin tidak terlalu dalam mendalami ilmu agama. Mereka harus dalam, di antaranya Al-Quran. Di antaranya lancar dan hafal Al-Quran. Dan ada kaedah dalam kehidupan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini kita bisa amalkan. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Maksudnya, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Saat kita sekarang berumur 50, 60, ya, atau 40, 50, maka mungkin belum terlalu lancar baca Al-Quran. Jangankan menghafal, membaca Al-Quran saja terbata-bata. Sebagian orang seperti itu. Maka jangan tularkan itu kepada anak-anak kita. Kita proyeksikan anak-anak kita menjadi dokter, tenaga kesehatan, karena biasanya memang anak tidak jauh dari kebiasaan bapak dan ibunya. Karena anak adalah pengkopi yang sangat mahir di dalam mencontoh, dalam mengkopi paste, dia sangat mahir. Akan tetapi, jangan sampai anak kita seperti sebagian orang tua yang mungkin membaca Al-Qur'annya, bahkan hafalan Al-Qur'annya sangat sedikit. Mungkin hanya 3 qul dan ditambah surat paling favorit Inna A'taina. 3 qul itu pun warisan TK dan SD. Ya. Kita tidak ingin seperti itu anak-anak kita. Jangan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Meskipun nanti setelah SMA dia mau kuliah ini, mau kuliah itu, dan tidak harus di pesantren. Yang penting dia dekat dengan Al-Qur'an. Karena Imam Ibnu Jama'ah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah mengatakan, an yabtadi'a bi kitabillahi azza wa jalla. Hendaknya seorang anak dari mulai kecilnya dia memulai belajar Al-Qur'an yang mulia. Dia menghafal dengan baik, berusaha untuk mempelajari tafsir-tafsirnya dengan baik dan seluruh ilmu-ilmu. Jadi, fa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sumber ilmu dan yang paling penting. Ya, yang paling penting. Saya banyak dapati alumni-alumni pesantren. Ada yang mereka jadi pedagang, ada yang mereka jadi kuliah di kedokteran, ada yang mereka jadi tidak tercela. Akan tetapi dia ketika mulai dia mumayyiz, umur 6 tahun, 7 tahun, mumayyiz. Bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang sholat, mana yang di luar sholat. Mumayyiz namanya itu. Dari mulai umur itu sampai umur SMA, dia dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para dokter sekalian, jangan sampai tularkan kekeliruan, kekurangan orang tua kepada anak-anaknya. Anak saya harus lebih baik dibandingkan saya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Misalkan anak sulit nih belajar Iqra, maka sang bapak langsung merendahkan sang anak. Sudah nak, anak tidak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapakmu juga begitu nak. Jangan. Beri motivasi dia agar dia lebih baik. Dan ingat saya berpesan
kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para dokter sekalian. Anak bisa menjadi hayatun thaniyah. Anak bisa menjadi kehidupan yang kedua. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun setelah orang tua meninggal. Dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan hafalan Al-Qur'annya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada keutamaan menghafal Al-Qur'an. Dan ingat, keutamaan ini kita pelajari untuk memotivasi, bukan hanya sekedar untuk referensi, untuk memotivasi menghafal Al-Qur'an. Dan Ramadan ini jadi momen baik untuk menghafal Al-Qur'an. Saya pernah mengatakan ayat Al-Qur'an tidak lebih daripada 6.300 ayat. Silahkan cek ya. Tidak lebih daripada 6.300 ayat. Apabila seorang setiap harinya 1 ayat saja, maka coba kita hitung. Perhatikan, kita hitung. 1 ayat. Maka sebulan dia dapat 30 ayat. Setahun 30 kali 12. Dia dapat, bentar saya hitung ya. Saya takut salah. 30 kali 12. 360. Ya, 360 ayat. Kita mau berapa? Mau 6.300. 6.300. Itu dibagi 360 ayat. 17 tahun setengah. 17 tahun setengah. Para dokter yang sekarang umurnya 20-an, kalau Anda mengamalkan ini, 1 ayat 1 hari, menghafalnya, maka niscaya Anda akan hatam hafalan Al-Quran ketika berumur 37 tahun. Belum umur 40. Ya. Yang sekarang berumur 30. Anda akan hatam 47 tahun. Belum umur 50. Dan seterusnya. Itu kalau 1 ayat. Dan mudah 1 ayat. Masa nggak bisa? Nun. Nah, itu kan 1 ayat tuh. Ya, itu 1 ayat. Alif Lam Mim. Itu 1 ayat. 1 ayat, 1 hari. Niscaya kita akan hatam Al-Quran sebelum 20 tahun. Bagaimana kalau seandainya berayat-ayat? Dan sebagaimana sudah kita yakini dan harus kita yakini, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwasanya Allah akan memudahkan yang bertekad menghafal Quran. Taib. Saya kira saya sudah cukup mengompori ya, bagaimana para dokter termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Dan Ramadan Mubarak 1442 Hijriah, momen yang sangat utama agar kita lebih fokus menghafal Quran. Taib. Sekarang saya akan sebutkan keutamaan-keutamaan. Ini juga memotivasi seorang untuk menghafal Al-Quran. Ustadz, apakah tidak merusak niat kita kalau seandainya kita menghafal Al-Quran dan menginginkan keutamaan? Maka jawabannya sangat tidak merusak niat. Sangat tidak merusak keikhlasan. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan. Allah juga yang menyediakan keutamaan-keutamaan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang menyebutkan keutamaan menghafal Al-Quran. Maka tidak tercela. Kalau seandainya itu tercela dan mengurangi keikhlasan, maka niscaya akan terjadi kontraproduktif kalau begitu. Ya. Tidak cocok ketika diberikan sebuah motivasi, kemudian siapa yang ingin mengejar motivasi tersebut, kemudian dinyatakan merusak niat, merusak
keikhlasan. Nah, ini tidak benar. Makanya kurang tepat. Sebagian orang yang mengatakan, aku beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga. Dan juga bukan karena takut neraka. Akan tetapi aku beribadah kepada Allah karena rindu kepadanya. Ini kurang tepat. Karena Allah memerintahkan kita untuk menggapai ampunan dan surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menggapai ampunan dan surga. Ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Allah yang memerintahkan kita. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga yang khitamuhu misk, yang ditutupi dengan minyak wangi misk, minyak wangi yang sangat wangi di zamannya. Simbol minyak wangi yang paling wangi, minyak wangi misk. Untuk mendapatkan itu, falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah orang-orang berlomba-lomba atasnya. Perintah dari Allah untuk berlomba-lomba mendapatkan surga. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika bertanya kepada seseorang yang berdoa setelah sholat, beliau berkata, "Ma taqulu fid du'a, ma taqulu fis salati?" Apa yang engkau ucapkan dari doa di dalam sholatmu? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh orang tersebut, "Wallahi ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Inni as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Wahai Rasulullah, aku kalau lagi sholat dan kemudian berdoa di dalam sholat, doaku tidak bisa sebaik engkau dan sebaik doanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Doaku sederhana, aku minta surga, dijauhkan dari api neraka, minta keutamaan. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin. Kami pun seputar itu kami minta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beribadah, menginginkan keutamaan tidak merusak niat, tidak merusak keikhlasan, dan tidak tepat yang menyatakan bahwasanya beribadah menginginkan keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis merusak keikhlasan. Baik. Keutamaan menghafal Quran yang pertama, tingginya derajat para penghafal Quran di dunia dan di akhirat. Tingginya derajat para penghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Yang artinya akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang kamu baca, maka engkau akan dinaikkan kedudukanmu di akhirat. Bacalah dengan tartil. Apa maksudnya dengan tartil? Membaca dengan makhrajnya sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan dengan tajwidnya. Sebagaimana engkau membaca dengan tartil dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, dan itu maksudnya adalah yang engkau baca dari hafalanmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Islam abad ke 10 Hijriah dari mazhab Syafi'i, dan beliau adalah ulama generasi mazhab Syafi'i yang terakhir. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, al-khabarul madhkur al-khasun bima yahfadhuhu an dhahri qalbin
la biman yaqra'u minal mushaf. Kabar yang disebutkan dalam hadis tadi, keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa bacalah setiap ayat yang dia baca akan mengangkat derajatnya. Ini khusus bagi siapa yang menghafal Al-Quran, bukan yang membacanya dari mushaf. Menghafal Al-Quran di dalam hatinya, bukan yang membacanya dari mushaf. Lianna mujarrad al-qira'ah fil khatti la yakhtalifu an-nasu fihi wa la yatatafawatuna qillatan wa kathrah. Karena kalau yang dimaksud adalah membaca dari mushaf, maka tidak ada perbedaan antara manusia. Kebanyakan manusia baca dari mushaf. Ya. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok, baik dari maksimalitas ataupun minimalitasnya. Tidak ada. Maka pada saat itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah bagi siapa yang menghafal Al-Quran. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jarak antara langit dengan langit, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Setiap jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu seperti antara langit dan bumi. Subhanallah. Bumi dan langit tinggi sekali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita harus jelaskan ini? Karena ada sebagian yang meremehkan, diangkat derajat ya enggak apa-apalah. Saya di sini-sini aja lah juga apa-apa. Ada sebagian orang begitu cara berpikirnya. Maka kita harus meyakinkan bahwa derajatnya bukan kaleng-kaleng. Diangkat tingginya bukan sembarangan. Setiap jarak dengan jarak, tingkatan dengan tingkatan seperti antara bumi dan langit. Sedangkan langit yang kita lihat ini, awan yang kita lihat itu hanya sebatas pandangan mata manusia mampu menandangnya. Dan langit yang dimaksud bukan itu. Kita hidup di planet bumi. Kemudian di samping bumi ada planet-planet lain, kumpulan planet-planet tersebut ya di dalam sebuah galaksi. Kemudian dari galaksi-galaksi tersebut ada bermiliar-miliar galaksi lainnya. Allahu a'lam, mana yang disebut dengan langit? Sedangkan jarak bumi dengan matahari saja itu sekitar ratusan kilometer, jutanya, ratusan juta kilometer. Wallahu a'lam, mana langitnya? Antara bumi dan langit. Nah, ini sekali lagi saya ingin memotivasi bahwasanya yang menghafal Al-Quran mereka akan tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang menghafal Al-Quran akan diberikan mahkota kehormatan dan jubah kemuliaan, dan juga mendapatkan ridha Allah di akhirat. Ini subhanallah, ini tidak main-main. Tidak main-main. Diberikan mahkota, mungkin biasa mahkota. Dan saya berpesan, ini menarik nih. Saya pernah kajian di hadapan di salah satu provinsi di kota Jawa, di Pulau Jawa. Kemudian saya waktu itu berbicara tentang nikmat surga. Kemudian di dalam pembicaraan tersebut saya katakan salah satu nikmat surga seseorang bisa minum khamr yang lezat bagi peminumnya, tidak memabukkan. Setelah kajian ada kakek-kakek datang ke saya. Ustadz ini ngajarin ilmu yang tidak benar. Ustadz ini ngajarin kita minum khamr. Khamr haram Ustadz, dosa besar, memabukkan. Saya bilang, kek, itu yang saya maksud di surga.
Khomer surga dengan khomer dunia beda. Tidak, pokoknya semua khomer sama. Nah, di sini. Ini yang ingin saya sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para dokter sekalian. Yang saya cintai karena Allah. Perhatikan, agar kita benar di dalam memahami nikmat surga saat kita membaca Al-Quran, membaca hadis tentang nikmat-nikmat surga, agar kita benar dalam memahaminya, maka ambil sebuah kaidah yang disebutkan oleh ahli tafsir di generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang disebut oleh para ulama turjumanul Quran, ahli tafsirnya di generasi sahabat, bukan generasi sembarangan, generasi sahabat, yang beliau langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang ilmu agama Islam dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan, ma syai'un fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma. Tidak ada sesuatu yang sama antara nikmat di dunia dengan nikmat di akhirat kecuali cuma nama. Ini dia. Kecuali cuma nama. Maka ketika kita katakan tadi, ya, diangkat derajatnya setiap ayat yang dia baca, ini bukan sembarangan diangkat. Tidak seperti yang kita bayangkan diangkat derajat cuma sampai sekian puluh meter, sekian ratus meter. Ya, kemudian kemarin yang meninggal di kapal selam dan saya berdoa dan saya sangat yakin mudah-mudahan mereka mati syahid disebabkan dua hal. Mereka ini ribat, para penjaga perbatasan. Dan yang kedua, mereka tenggelam. Dan yang mereka jaga negara yang beragama Islam. Kebanyakan kaum muslimin, syiar-syiar Islam dikerjakan di negara ini. Kita tidak menganut orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin di negara ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kemarin tenggelam 830 meter atau 830 meter lah gitu. Itu saja sangat dalam. Bagaimana kalau seandainya antara langit dan bumi? Jadi cara membayangkan nikmat surga jangan sampai seperti kita membayangkan yang ada di dunia. Salah besar. Sama dengan ini. Yang kedua, diberikan mahkota di atas kepalanya. Jangan pernah berpikir seperti mahkotanya para raja yang hanya sekian. Tidak. Yang bisa ditiru dengan imitasi. Kemudian jubah kemuliaan. Jangan pernah berpikir seperti jubah orang-orang biasa. Jangan pernah. Abdullah bin Abbas kaedahnya pegang baik-baik. Sehingga kita termotivasi untuk beramal ibadah. Saya beri contoh ya, Pak. Kenapa sebagian orang masih malas atau masih terlalu banyak berpikir untuk membangun masjid, bersedekah membangun masjid? Kenapa sebabnya? Padahal hadisnya luar biasa. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, walaupun hanya kecil seperti angkerman sarang burung, yang di situ burung mengangkremi telurnya, kecil. Mungkin hanya satu paku, mungkin hanya ini, kecil dia bangun. Mungkin hanya semen satu sak, kecil dia bangun. Ya. Maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Kenapa orang malas mengerjakan ini? Kenapa sampai ada di daerah-daerah orang di tengah jalan minta-minta untuk masjid? Untuk masjid. Padahal kita kaum muslimin malu melakukan itu. Malu. Kenapa? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya adalah memahami, maka Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Ya, rumah yang kita kenal di dunia rumah kita. Dan kemudian kita bayangkan dengan yang ada di surga.
seperti yang ada di dunia. Nah, ini kelirunya. Itu yang membuat orang malas, itu yang membuat orang masih tarik ulur, mau nyumbang nggak, akhirnya nggak jadi nyumbang. Kenapa? Karena yang dia pikir adalah rumah yang cepat kubas catnya, rumah yang cepat rusak gagang pintunya, rumah yang dia tidak pernah berpikir sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas kaedahnya, bahwa tidak ada sesuatu yang sama antara apa yang di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama. Pernah Anda membayangkan bagaimana rumah yang keramiknya seluruhnya, baik lantai, baik dinding, seluruhnya adalah emas. Al-jannah la khatara laha. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Termasuk di dalamnya menghafal Quran. Yang kedua keutamanya adalah diletakkan mahkota. Jangan pernah berpikir seperti mahkotanya para raja sekarang. Kemudian dijubahkan jubah kemuliaan. Jangan pernah berpikir seperti jubah-jubah orang biasa. Apalagi ini yang ketiga, wa yafuzu birridha, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara tentang ridha ini mengalahkan seluruh nikmat surga. Saya sekarang tanya kepada Bapak Ibu para dokter sekalian. Kalau ditanya, apakah Bapak Ibu para dokter sekalian ingin masuk ke dalam surga? Mau masuk. Oke, mau masuk. Kenapa mau masuk surga? Jawabannya karena di sana terdapat nikmat kekal abadi. Taib. Nikmat apa yang paling diinginkan? Ya, para lelaki mungkin mengatakan, "Oh, saya ingin ketemu bidadari, Ustaz." Dapatkan 2 bidadari, dapatkan 3 bidadari. Kita jujur saja. Iya, kita sebagai laki-laki ingin itu. Bidadari yang cantiknya luar biasa, bidadari yang apabila bandonya kelihatan di dunia, seluruh dunia dan seisinya akan terang benderang, cuma bando kepala. Kalau bahasa kita cuma jempolnya doang. Bidadari yang tidak perawan, digauli semakin perawan. Ini para dokter mungkin lebih paham dibandingkan saya tentang keperawanan. Digauli semakin perawan, semakin kencang tubuhnya. Subhanallah. Akan tetapi sebenarnya ada satu yang kita inginkan, kita rindukan untuk bertemu dengannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang selama ini apabila kita mengangkat tangan, Allah kabulkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang siang malam, terutama dalam bulan Ramadan ini, firman-firmannya kita baca. Allah Subhanahu wa taala yang kita ruku, kita sujud hanya untuknya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada kita. Apa yang kita minta Allah kasih, dan yang kita tidak minta Allah kasih. Ini lebih kita rindukan untuk kita temui di surga kelak. Dan itulah yang disebut dengan ridha. Nikmat Allah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ridwanun minallahi akbar." Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Nikmat paling besar. Tidakkah kita rindu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan pandemi Covid-19, para dokter, tenaga kesehatan setiap hari harus ke rumah sakit, berhadapan dengan pasien-pasien, takut, khawatir untuk tertular Covid-19. Tidak ada cara lain. Dan saya berpesan, cari dalam kehidupan kita, terutama saat-saat seperti ini. Saat-saat pandemi Covid-19, di beberapa negara sudah mulai lockdown yang ketiga, yang kedua, meningkat. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat seperti ini, ya, ini yang
disebutkan oleh para ulama, innal karba idza tanaha wa ta'azama wa ishtadda fahassala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Sesungguhnya kesulitan saat semakin sulit, saat semakin membesar, saat semakin memuncak kesulitannya, maka pada saat itu muncul di dalam hati perasaan putus asa, minta bantuan dari para makhluk. Itu yang kita ingin cari sekarang. Itu yang menyebabkan akhirnya kita menadah tangan sebelum kita pergi ke rumah sakit. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan aku afiat, kesehatan, keselamatan dalam pendengaranku, penglihatanku, dalam tubuhku. Kemudian Allah kasih itu. Sampai sekarang kita masih sehat. Atau sampai sekarang kita sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sebagian kawan-kawan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang mati syahid dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal karena Covid-19 dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang membuat kita lebih rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang disebut dengan ridha. Ridwanun minallahi akbar. Mengalahkan seluruh nikmat surga. Kita rindu bertemu dengan Allah. Setiap hari kita menadah kepada Allah. Setiap sujud kita minta. Dan Allah kabulkan sampai saat ini. Kita dijauhkan dari pandemi Covid-19. Mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah zat itu yang kita rindui, ingin kita ketemu? Dan itu hanya didapat bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Saya jujur, para dokter sekalian, ketika berbicara tentang ingin bertemu dengan Allah, itu ada semacam kelezatan tersendiri. Kalau seandainya boleh, kita minta mati dengan segala macam kekurangan kita. Tapi kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita boleh meminta, kita ingin minta, matikan sekarang agar bisa bertemu dengan Engkau ya Allah. Rasulullah SAW bersabda, dan ingat, rindu bertemu Allah itu ibadah agung. Rindu bertemu Allah, catat, garis bawahi baik-baik. Masukkan ke dalam keyakinan kita. Rindu bertemu dengan Allah itu ibadah agung. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, Allah lebih ingin bertemu dengannya. Dan itu didapati untuk siapa? Orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi sebagai dalilnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajul qaramah thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal qaramah thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayuqal iqra warqa wa yuzadu bikulli ayatin hasanah. Amalan penghafal Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu amalan tersebut berkata, wahai Tuhanku, ini orang penghafal Quran, berikan mahkota kepada dia. Maka kemudian dipakaikan mahkota untuknya. Kemudian kemudian dikatakan kepada dia, wahai Tuhanku, tambahkan kepada dia keistimewaan. Maka dipakaikan jubah kemuliaan. Kemudian amalan hafalan Al-Quran datang kepada dia. Ya Tuhanku, ridhai dia. Ridhai dia. Ini Pak, cita-cita tertinggi seorang muslim. Dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apapun yang Anda dapatkan di dunia, bahkan di surga, tidak akan pernah sama dengan indahnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka seluruh masuk ke dalam neraka, kemudian Allah berkata kepada penghuni surga, bayangkan Anda di dalamnya, ya ahlal jannah, wahai ahlul jannah, atardhaun, apakah kalian ridha dengan nikmat-nikmat ini? Kemudian penghuni surga mengatakan, wa ma lana la narda. Kenapa kita tidak ridha? Engkau telah memberikan nikmat yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun. Kemudian Allah mengatakan, hal azidukum. Lihat mulianya Allah, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak aku tambahkan bagi kalian? Amal kita tidak seberapa. Tapi saat kita masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Kemudian penghuni surga mengatakan, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ayyu syai'in a'dhamu min hadza? Adakah lagi yang lebih indah daripada ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan penyingkap, pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para hamba melihat Allah yang selama ini kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Yang selama ini kita berzikir menyebut namanya, membaca firman-firmannya. Saat ingin sesuatu pasti menadah tangan kepadanya. Sujud tersungkur hanya untuk saat itu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian Allah mengatakan, qad raditu lakum fala askhatu abada. Aku telah ridai kalian, aku tidak pernah murka terhadap kalian selamanya. Ini hanya didapat bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Semangat, mari semangat para dokter. Bukan hanya ikut tren-tren, karena kita yang memerlukan itu. Mari semangat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penghafal Al-Qur'an, mereka akan bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil barrah." Perumpamaan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, maka dia seperti saya ulangi, perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik. Kalau ada yang bertanya, apa maksud ditemani oleh para malaikat yang mulia dan yang baik-baik? Maksudnya adalah dia akan bersama dengan para malaikat satu derajat dengannya. Karena dia bagaikan seperti malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 54-55. Innal muttaqin fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa di dalam sungai-sungai, di dalam surga-surga dan sungai-sungai, satu kedudukan dengan malikin muqtadir, dengan para malaikat yang muqtadir. Artinya orang-orang yang menghafal Al-Quran akan bersama para malaikat yang baik-baik, satu kedudukan, karena saking mulianya amalan para penghafal Al-Quran. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Orang yang menghafal Al-Quran, dia akan mendapatkan keutamaan di dunia sebelum akhirat.
Di antaranya, dia akan ditinggikan derajatnya dimanapun berada. Orang tahu, orang tidak tahu, kalau dia menghafal Al-Quran, maka dia akan dimuliakan. Di antaranya, cerita disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, cerita sahih berarti, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Nafi' bin Al-Harith sebagai gubernur kota Mekah pada waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Nafi', sang gubernur. Khalifah bertemu dengan gubernurnya di kota Usfan, jauh dari kota Mekah. Sedangkan Nafi' bin Al-Harith gubernur kota Mekah. Lalu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nafi', "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Siapa yang engkau suruh untuk menjaga penduduk kota Madinah? Kota Mekah maksud saya. Artinya selama gubernur di luar kota, siapa yang engkau suruh untuk menjaganya? Maka Nafi' bin Al-Harith mengatakan, Ibnu Abza. Yang aku suruh adalah Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya, Man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Maula min mawalina. Bekas budak yang sudah merdeka dari bekas-bekas budak kita. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu heran. Istakhlafta alaihi maula? Engkau menjadikan seorang bekas budak sebagai pemimpin, gubernur kota Mekah. Gubernur kota paling suci. Maka Nafi' bin Al-Harith mengemukakan alasan. Kata beliau, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal. Wa innahu alimun bil fara'id. Sesungguhnya beliau orang yang penghafal Al-Quran. Dan sesungguhnya beliau orang yang alim tentang ilmu pembagian ahli waris. Maka kemudian Umar bin Khattab ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan sebab Al-Quran ini derajat sebagian orang dan akan merendahkan derajat sebagian orang jika dia tidak mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran pasti dia akan diangkat menjadi imam. Yang paling berhak untuk menjadi penghafal Al-Quran adalah yang paling berhak untuk menjadi pemimpin sholat adalah para penghafal Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang mengimami orang-orang adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Yang paling banyak hafalan Al-Quran. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Yang paling berhak untuk memimpin salat adalah yang paling aqra. Aqra di sini maksudnya adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Meskipun dia anak kecil yang baru mumayyiz. Sudah saya katakan tadi, mumayyiz umur 7 tahunan ke atas. Belum baligh. Bapaknya punya hafalan cuma 3 qul. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tambah surat paling favorit, Inna A'taina. Anaknya meskipun umur 7 tahun sudah hafal juz 30. Maka anak lebih pantas untuk menjadi imam dibandingkan bapaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu ketika kejadian penaklukan kota Mekah, maka kemudian waktu itu kejadian salat dan Rasulullah SAW bersabda, wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi pemimpin salat bagi kalian adalah yang paling banyak hafal Al-Qur'annya.
Lalu mereka melihat siapa yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Falam yajidu ahadan aktsara Qur'anan minni. Maka mereka tidak mendapati orang yang paling banyak hafal Al-Qur'annya dibandingkan aku, Amr bin Salamah. Ya. Maka akhirnya aku pun mengimami mereka. Wa ana benu sittinu aw sab'isin. Nah, aku pada waktu itu umur 6 tahun atau 7 tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penghafal Al-Quran, mereka didahulukan menjadi imam. Ini kemuliaan tersendiri. Bahkan penghafal Al-Quran didahulukan untuk dimintai di dalam musyawarah. Pendapat dalam musyawarah. Lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana al-qurra ashabu majlisi Umar wa musyawaratihi wa kuhulan kanu aw syubbana." Ahli hafal Al-Qur'an adalah orang-orang yang di samping kanan samping kiri Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifah bagi kaum muslimin. Baik mereka yang tua ataupun yang muda. Lihat, subhanallah. Dan kita berharap mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita lebih dekat dengan para penghafal Al-Quran. Samping kanan, samping kiri, para menteri mereka adalah para penghafal Al-Quran. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, keutamaan penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran lebih didahulukan, dikuburkan dibandingkan yang lebih kurang hafalannya. Seperti kejadian perang Uhud. Satu lubang kubur untuk beberapa orang. Maka yang paling didahulukan adalah penghafal Al-Quran. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud." Nabi Muhammad SAW mengumpulkan di antara dua orang dalam satu lubang dari orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud, mati syahid. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an." Siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka kemudian diberitahu, kemudian didahulukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah." Aku yang akan menjadi pembela para orang-orang tersebut nanti pada hari kiamat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bukan yang paling akhir, tapi karena saya lihat waktu ya, kita mau masuk tanya jawab. Para penghafal Al-Quran, kulit mereka tidak akan pernah dibakar oleh api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma akalathun nar." Kalau seandainya Al-Qur'an ada pada sebuah kulit, maka tidak akan dibakar oleh api. Para penghafal Al-Qur'an, kulit mereka tidak akan pernah dibakar oleh api neraka jahanam. Semoga kajian ini menambah semangat kita untuk menghafal Al-Qur'an dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada dokter moderator yang membawakan acara pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan Pak Dokter. Semoga kita dijadikan Allah sebagai ahli Quran, keluarga Al-Quran, dan Allah berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, serta mengamalkannya. Baiklah, kita sekarang sampai pada sesi tanya jawab. Ada 4 orang penanya saat ini. Yang pertama akan saya bacakan. Dari Pak Sutrisno Yuna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membaca Al-Quran
Yang kedua, bagaimana kiat-kiat untuk menghafal Al-Quran dengan baik karena kita sering lupa. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Untuk pertanyaan yang pertama, membaca Al-Quran dari gawai, handphone, tanpa wudhu, ataupun dari gadget-gadget lainnya tanpa wudhu. Maka jawabannya adalah boleh. Karena yang terlarang adalah membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran, maksud saya memegang Al-Quran tanpa alas dalam keadaan tidak berwudu, yaitu memegang mushaf Al-Quran. Memegang mushaf Al-Quran, itu yang terlarang. Apabila selain mushaf Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Karena dia berarti bukan mushaf. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang mushaf, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yamassu hadzal qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Maka boleh memegang gawai yang ada aplikasi Al-Qur'annya dan membaca Al-Qur'an melalui gawainya tanpa berwudu. Begitu juga seorang muslim, laki-laki perempuan, wanita suci atau wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dari hafalannya tanpa berwudu. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an oleh kalian seluruhnya, tanpa ada pengecualian. Dan Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dan termasuk berzikir adalah membaca Al-Quran. Maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu dari hafalannya atau dari gawai. Yang tidak diperbolehkan adalah dalam keadaan memegang mushaf. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang menghafal Al-Quran tapi sering lupa. Ya. Kiat yang pertama, ikhlaskan niat hanya karena ingin berharap pahala dari Allah. Karena siapa yang ikhlas akan dimudahkan oleh Allah. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan mudahkan untuk mendapatkan petunjuk di jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan menghantarkan kepada petunjuk, kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus ada usaha. Siapa yang berusaha untuk taat, maka niscaya Allah akan mudahkan, memberi petunjuk kemudahan kepadanya untuk taat. Dalilnya juga tadi, surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu, siapa yang berusaha di jalan-jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kemudahan kepada jalan-jalan kami. Sebesar usahamu untuk taat, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadi harus yang namanya mau hafal ya harus menghafal. Itu gampangannya. Harus menghafal. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu didapat dengan belajar.
Wa innamas sabru bittasabbur. Dan sesungguhnya sabar itu didapat dengan berusaha untuk sabar, menahan lisan, hati, dan anggota tubuh. Maka harus ada usaha. Yang ingin hafal Al-Quran harus menghafalnya. Dengan cara dia menghafalnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kiat yang sering digunakan oleh sebagian para penghafal Al-Quran adalah membacanya dengan baik sebelum menghafalnya. Sebagian kekeliruan dari sebagian orang adalah membaca sekali dan belum baik bacaannya langsung dia hafal. Maka ini sulit nanti untuk dia menghafal. Membaca dengan baik berkali-kali. Kalau perlu berpuluh-puluh kali. Jangan ada niatan untuk menghafal. Tapi niatannya untuk baca saja. Baca, dibaca. Jadi pegang mushafnya dibaca. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Dibaca. Jangan ada niatan dulu untuk menghafal. Dibaca dengan baik dan benar. Makhrajnya benar, tajwidnya benar. Dibaca. Kenapa? Karena dengan membaca, mata bagaikan kamera yang merekam. Kemudian mulut yang mengeluarkan suara akan memperdengarkan kepada telinga. Seperti recorder yang merekam. Dengan berpuluh-puluh kali dia baca, kemudian dia tutup. Niscaya Allah mudahkan dia menghafal. Dibaca berulang-ulang dengan baik dan benar. Ingat perkataan saya, dengan baik dan benar. Ya, berulang-ulang. Sebelum kita menghafalnya, dibaca. Makanya saya nasihatkan, ini sering jadi perdebatan sebenarnya. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat anak kecil. Ya, di negara kita juga ada acara para penghafal Al-Quran. Bagus, tidak ada yang melarang. Bagus, tidak ada yang mencela. Bagus itu. Tetapi saya nasihatkan, anak-anak kecil, ketika saya punya anak umur 4 tahun, anak terakhir, Abdurrahman. Dia sudah lancar ngomong. Dari umur 2 tahun setengah dia sudah lancar ngomong. Walhamdulillah, Allahumma barik. Mulai saat itu diajari dia huruf-huruf Al-Quran. Mulai saat itu diajari dia Iqra. Diajari. Sampai dia lancar. Tapi ya begitu. Yang namanya ibu perjuangan. Ini kalau boleh saya buka cerita saya. Sudah berpekan-pekan dia stop ngaji. Hanya sampai Iqra 5. Dibujuk. Nggak boleh kita paksa. Kalau dipaksa dia nggak mau. Dibujuk. Sampai sekarang, sampai Ramadan ini belum. Ya, dibujuk terus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan anak-anak seperti itu yang diutamakan bukan hafalan. Ingat tuh baik-baik. Yang diutamakan bukan hafalan, tetapi cara membaca yang baik dan benar. Makhrajnya benar, tajwidnya benar. Ya. Bagus menghafal ketika kecil bagus. Tetapi lebih didahulukan, diprioritaskan adalah membaca dengan baik dan benar. Kenapa? Karena nanti ketika dia sudah mumayyiz, umur 7 tahun, SD, sampai selesai SD umur 12 tahun. Itu masih proses untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya sering mengatakan standarnya itu seperti yang mudah saya lihat, yang mudah dilihat oleh orang banyak di zaman sekarang. Seperti imam di Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah. Lancarnya seperti itu. Baru dia nanti kelas SMP menghafal. Ya, jadi jangan, wah anak saya nih sudah 12 tahun belum hafal-hafal. Tetapi dia bagus membacanya, itu lebih baik. Kalau seandainya umur mumayyiz 7 tahun, ya, dia sudah bagus membacanya, lancar bacanya, seperti standarnya yang sudah kita sebutkan tadi, maka silahkan menghafal, tidak mengapa. Karena dia perlu untuk sholat dia. Ya.
Maka saya katakan fokus ketika SD, fokus memperbaiki bacaan Al-Quran. Sampai benar-benar fasih, tidak terbata-bata, tidak berat lisannya, fasih baca Al-Quran. Lancar selancar imam di Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah. Kalau sudah seperti itu, SMP baru waktunya menghafal. Baru waktunya menghafal. Saya pimpinan pesantren Intan Ilmu di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saya tekankan kepada calon wali santri seperti itu, kepada calon santri sekarang tahun ajaran baru seperti itu. Maka saya nasihatkan kiat yang ketiga menghafal Al-Quran adalah seseorang melancari bacaan sebelum masuk kepada tahap menghafal. Baca dengan baik dan benar, dan membacanya harus talaqi. Apa bahasanya Pak? Talaqi. Apa talaqi? Belajar langsung kepada guru. Belajar langsung kepada guru. Tidak bisa belajar dengan melalui media sosial, di televisi misalkan, tidak. Karena dia tidak bisa membenarkan kita. Ya. Kecuali kalau seandainya online seperti ini, bolehlah. Tapi lebih baik dia langsung berhadapan, mulut per mulut. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in. Ini yang ketiga kiatnya. Yang keempat, berdoa. Tidak ada kemudahan dalam hal apapun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan yang sulit menjadi mudah. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan menghafal Al-Quran bukan faktor kejeniusan. IQ 200 sekian, enggak. Faktor ketekunan. Saya sering mengatakan kepada santri saya, menghafal Al-Quran bukan faktor kejeniusan, tapi ketekunan. Kadang bahkan yang jenius tidak hafal Quran. Kenapa? Karena dia tidak tekun. Anda menganggap, gitu-gitu aja diulang-ulang. Padahal Al-Quran, ini konsep yang kelima, sering mengulang-ulang apa yang sudah dihafal. Karena pasti cepat hilang. Saya bisa katakan pasti cepat hilang. Kenapa demikian? Karena itu janji dari Rasulullah SAW. Ta'ahadul Quran. Sering-seringlah mengulang hafal Al-Quran. Fa innahu asyaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha. Sesungguhnya hafal Al-Quran lebih cepat hilangnya dibandingkan onta yang tidak diikat. Nah, itu beberapa kiat menghafal Al-Quran. Silakan Pak Dokter. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, masih ada dua lagi yang setelah ini Ustaz. Dari Andra Irfan, Assalamualaikum Ustaz, apakah kita perlu mempelajari bahasa Arab dahulu sebelum kita belajar menghafal Al-Quran agar kita lebih mudah menghafalnya? Mohon pencerahannya Ustaz. Kemudian masih dari Pak Andra Irfan, Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar bahwa Al-Quran termasuk yang akan memberikan syafaat di hari akhir nanti dan pada saat hisab. Bahkan Al-Quran termasuk yang akan menjadi perisai dari azab kubur untuk kita. Apakah ini hanya untuk yang menghafal Al-Quran atau juga dapat bagi yang hanya membaca Al-Quran? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah harus belajar bahasa Arab dulu? Tidak harus. Yang harus adalah membacanya dengan baik dan benar. Memang tidak diragukan siapa yang bisa berbahasa Arab, maka lebih memudahkan baginya untuk menghafal. Tetapi keharusan harus belajar bahasa Arab dulu? Tidak. Tetapi yang harus adalah dia mempelajari tata cara baca Al-Quran, tajwidnya, dan makhraj pengeluaran hurufnya dari mulut. Itu yang lebih utama untuk dia pelajari bagi siapa yang ingin menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah, yang kedua jawabannya adalah, jawaban atas pertanyaan kedua maksud saya, yaitu apakah benar Al-Quran nanti pemberi syafaat? Kalau benar,
Apakah itu khusus untuk menghafal Quran ataukah orang yang membaca Al-Quran? Maka jawabannya, kalau hadis itu untuk pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran. Ya, pembaca Al-Quran. Dan termasuk di dalamnya penghafal Quran. Karena bagaimanapun penghafal Quran harus mengulang-ulang hafalannya. Tidak boleh tidak. Karena dia akan cepat hilang. Maka yang paling banyak menghafal Al-Quran, yang paling banyak bacaan Al-Qurannya. Karena dia akan mengulang-ulang terus. Maka yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, I Rabbi mana'tuhun ta'ama wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fi. Berpuasa, puasa atau amalan puasa akan memberikan akan datang kepada Allah pada hari kiamat dan berkata, wahai Tuhanku, aku tahan dia untuk makan dan syahwat di siang hari, maka ampuni dosanya. Bacaan Al-Quran akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian berkata, wahai Tuhanku, aku tahan orang yang membacaku dari tidur di malam hari karena membacaku, maka ampuni dia. Nah, itulah syafaat Al-Quran yang dimaksud. Bacaan Al-Quran kita akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Dr. Rian. Assalamualaikum Ustaz. Afwan ingin bertanya untuk mulai menghafal sebaiknya apa dari surat yang paling mudah atau dari juz 30 atau dari surat-surat dengan keutamaan tertentu Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya akan perlebar permasalahannya untuk membaca kemudian untuk menghafal. Pernah terjadi penelitian, disebutkan di dalam penelitian tersebut, bagi siapa yang ingin melancarkan membaca Al-Quran, maka hendaklah dia baca dengan sebaik-baiknya Al-Fatihah, karena Al-Fatihah tersebut dipakai di dalam sholat dan rukun sholat, tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Al-Baqarah. Ini untuk baca dulu. Ini untuk baca dulu. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena hampir 90% lebih ayat-ayat Al-Quran di dalam selain surat Al-Baqarah semisal dengan surat Al-Baqarah. Makanya kami di pesantren, apabila tahun ajaran baru, 3 bulan pertama, anak-anak yang baru dari rumah, seberapapun hafalannya, masuk dulu program tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Selama 3 bulan. Dan itu yang kita fokuskan, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Ini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Adapun untuk memperbaiki, untuk menghafal Al-Quran, maka jawabannya adalah dimulai dari Al-Fatihah, kemudian juz ke-30. Kemudian boleh, kemudian juz ke-29. Karena juz-juz tersebut banyak dipakai di dalam sholat dan ayatnya pendek-pendek. Dan menghafal Al-Quran harus tadrijian, yaitu perlahan-lahan. Asalnya satu ayatnya pendek, kemudian ditambah lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Baru nanti setelah 30, 29, juz 30, juz 29. Kalau ingin naik juz 28, 27, 26, seperti di pesantren saya, 5 juz terakhir silahkan. Baru setelah itu juz pertama. Tetapi yang paling utama juz 30, juz 29. Baru setelah itu juz pertama. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian pertanyaan terakhir dari Dr. Beril. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat timbul kekhawatiran jika menghafal Quran kurang istiqomah dalam murojaah sehingga hafalan hilang, bagaimana sebaiknya Ustaz? Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita ini berhadapan dengan musuh. Musuh yang sangat licik dan sangat lihai. Dia adalah tenaga profesional. Kalau para dokter menjadi spesialis ketika sudah melakukan beberapa tahun
kemudian ada pendidikan, akhirnya menjadi spesialis kulit, dokter kemaluan, dokter internis, dokter macam-macam. Dalam waktu 15-10 tahun mungkin seperti itu. Koreksi saya kalau seandainya saya salah. Artinya tidak sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tidak sampai. Dia sudah menjadi spesialis. Nah, kita berhadapan dengan musuh yang spesialisnya mengganggu manusia. Dari mulai zaman Adam sampai sekarang. Salah satu jenis gangguannya adalah tadi dibisiki was-was yang membuat kita akhirnya terlambat untuk beramal saleh. Di antaranya tadi, kalau saya menghafal nanti susah murojaah. Ini bisikan syaitan. Karena orang yang menghafal semestinya dia akan cepat murojaahnya. Karena dengan hafalannya dia bisa baca sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil nyetir, sambil bahkan sambil jaga, dia bisa. Jadi jangan sampai masuk ke dalam perangkap musuh manusia, dedengkot musuh manusia, musuh bebuyutan, iblis dan kawan-kawannya. Dengan dibisiki pikiran-pikiran, kalau saya menghafal nanti sulit untuk memurojaahnya, yang mengakibatkan akhirnya saya berdosa. Ini adalah bisikan syaitan. Maka hafallah, niscaya kita akan bisa murojaah. Wallahu a'lam. Naam. Demikianlah semua pertanyaan telah saya sampaikan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, sebelum saya tutup, dimohonkan perkenan Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Bandari LC untuk memimpin doa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum kita tutup kajian kali ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan agar ilmu tersebut diamalkan, dan itu adalah salah satu dari tanda ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang ulia. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Semoga kita menjadi para penghafal Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waffiqna lima tuhibbu wa tardah fi hadha asy-syahril mubarak wa taqabbalhu minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Bandari LC. Demikianlah kajian Islam online kali ini dengan topik terutama menghafal Al-Quran pada hari Jumat 30 April 2021